أجمعين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awana mengajarkan kita untuk berpikir dan merenungkan kehidupan ini. Sampailah di perkataan saluran pemikiran banyak sekali. Di antaranya yang paling mulia adalah memikirkan tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengagumkan, memikirkan tanda-tanda kebesarannya yang zahir maupun yang batin, dan berbagai macam kekuasaannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan di kerajaan langit dan bumi. Pemikiran semacam ini dapat menambah pengetahuanmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya dan asma'nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganjurkan berfikir sebagaimana firman-Nya, "Ulinduru mada fis samawati wal ard." Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Sadarlah bahwa engkau sendiri termasuk salah satu keajaiban ciptanya. Maka berfikirlah tentang dirimu sendiri sebagaimana firman Allah, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Yang artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah engkau tiada memperhatikan? Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesarannya yang tidak lagi ada satu makhluk pun kalau melihat kebesaran Allah ini dan memikirkannya dengan benar, untuk tidak bersyukur kepada Allah. Orang kalau sudah mendapatkan hidayah, mau berpikir sebentar saja dia buka pikirannya, pasti dia akan mencari Allah sudah hidup. Nah, ada yang dia cari lagi dalam hidup ini. Nah, ada lagi yang dia akan tuju dalam hidup ini. Asal dia mau berpikir sebentar saja. Itulah kita diperintahkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, paling tidak kita ini berpikir setiap hari, mengambil waktu kita. Sebagusnya 1 jam setiap hari. 1 jam dulu. Nggak bisa 1 jam, setengah jam kita udah kasih waktu dalam hidup ini. Setiap hari setengah jam memikirkan itu. Kenapa aku hidup di dunia ini? Kalau mikirkan rezeki, kembali kepada Allah, mikirkan Allah. Dibilang para ulama, kalau kalian tahu, melihat bagaimana Allah mengatur kehidupan, mengurus diri kita, kita akan tersenyum langsung. Senyum terus. Kalau kita diberitahu sama Allah, ini caranya Allah mengurus kita, kita akan senyum, tenang kita sudah. Inilah cara Allah mengurus anak kita, senyum kita langsung tenang. Asal kita kembali sama Allah. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mikirkan bala, rezeki, mau jodoh, rahasia Allah ini lagi. Akal kita, pikiran kita belum terbuka, nyambung kepada Allah, ini akan menyusahkan pikiran kita langsung. Bingung terus kita, tertutup, karena akalnya belum terbuka. Tapi kalau sudah akal, pikiran ini sudah terbuka, memikirkan bala, rezeki, maut, jodoh, semuanya kita senang sudah. Malah senyum kita melihat Allah ngurusnya. Nah,
harus kita nyambung sama Allah dengan menjadikan berpikir adalah satu ibadah yang pahalanya seperti 70 tahun kita ibadah. Sudah, kita jadikan benar sudah ibadah kita. Ibadah setiap hari kita berpikir. Kapan pas kosong-kosong? Daripada mikir dari mana ya rezeki ya? Daripada berpikir dari mana jodoh? Daripada berpikir dari mana aku bisa dapatkan sesuatu untuk mengangkat bala? Dari mana? Ini rahasia Allah, tidak bisa. Memang Allah rahasiakan perjalanan ini sebagai ujian. Yang pikirannya sudah ketemu mengikuti jejak Nabi Muhammad dan para wali Allah dan Al-Quranul Karim, disuruh kita melihat langit kebesaran Allah. Ya. Langit itu tidak tahu, tapi dia tahu bahwa Allah yang ngurusnya sudah senang deh. Walaupun kada bertiang, kada apa-apa, dia bilang tidak ada tiangnya di langit. Tapi dia tahu yang menjaga mereka adalah Allah, yang ngurus mereka sudah tidak ada musik. Walaupun tidak bertiang, tidak takut jatuh dia. Bumi ini juga tidak tahu dia bagaimana. Tidak usahkan bumi, jantung kita ini tidak tahu bagaimana bisa bergerak terus. Kita pun tidak tahu. Tapi karena kita tahu yang ngurus jantung kita ini Allah, kita sudah selamatkan. Selamat jantung saya. Walaupun saya tidak periksa, tidak pernah makan obat, ini selamat. Kenapa? Karena kenapa kita urusan bala, rezeki, maut, jodoh ini tidak pernah nyerahkan sama Allah. Tak pernah kita bilang, ini urusan Allah. Urusan jantung kita bilang urusan Allah. Mata kita ini, tak kita jaga, tak kita pelihara, subhanallah bisa ngelihat. Jangan kenapa? Udah dijaga sama Allah, diurus sama Allah. Ini banyak yang diurus. Wa fi anfusikum, kata Allah bilang. Ini kalian sendiri, kalian tidak lihat siapa yang ngurusnya kalau bukan ulun, kata Allah bilang. Nah, diurus sama Allah. Beruntung benar. Tapi kita harus mulai lebih supaya tambah ngerti, berpikir. Harus direnungkan masalah ini. Jangan ngelihat langit. Dari kecil kita tahu, Mak, siapa yang punya langit ini? Allah. Mak, siapa yang punya sungai Mahakam? Allah. Tapi Allah asing masih di pikiran kita. Setiap ada masalah, kita jadikan Allah solusi terakhir. Wah, tidak ada lagi jalan ini kecuali Allah sudah. Berdoa aja kita. La ilaha illallah ini nyampe ke badan kita sudah. Kita tidak tahu benar namanya dengan kekuatan Allah. Orangnya harusnya dari awal sudah Allah lah solusinya. Pas dengar ada masalah begini, ini Allah solusinya. Pintunya Nabi Muhammad, tidak ada jalan. Manusia diuji hidup. Tapi ujian ini yang punya pikiran yang benar, akalnya sehat. Karena orang yang kenal melihat langit, tahu sama Allah dan memberikan solusi hidup ini kepada Allah, ini namanya sehat akalnya. Tapi akal yang tidak sehat tadi merenung lagi, mikir bagaimana. Kenapa terjadi begini hidup ini? Kenapa ada kejadian ini? Ada apa kisah? Ya Allah, kejadian ini antik-antik di dunia ini. Macam-macam. Nabi Adam dapat ujian, punya anak, berdua anak beranak, berantem, pembunuhan. Sampai ujian. Nabi Nuh punya anak, dapat ujian dia anak-anaknya tidak mau ikut dia. Macam-macam kejadian dunia ini. Semua hidup di dunia diuji. Nah, kita diuji dalam hidup. Tapi kalau kita sudah ketemu solusi, tidak mungkin kita ini dapat ujian seberat Nabi. Tidak ada. Paling berat itu Allah tahu benar. Allah tidak pernah menguji sesuatu kaum yang dia tidak sanggup. Cuma ujian ini untuk mengangkat derajat, angkat. Kalau hidup mulus-mulus saja namanya ini takut kita, takut benar. Al-Habib Ali bin As karena hidup dia sampai dakwah, orang senang semuanya. Dipuji orang ini, semuanya habis makan, minum, ditanggung semuanya hidup. Nangis Habib Ali bin Hasan. Ya Allah. Sayyidul wujud kekasih Allah Nabi Muhammad ketika berdakwah dihina, dicaci maki, dibilang pembohong, tukang sihir. Aku dakwah orang senang semuanya, bahagia semuanya. Apakah ini tanda tidak baik ya Rabb? Jikalau benar dakwahku ini diterima ya Rabb, tunjukkanlah. Inilah orang hidup bukan mau memuaskan hawa nafsu. Yang dipandangnya Allah, dia takut Allah ridho atau tidak. Itu yang dilihatnya, bukan duitnya banyak atau sedikit. Ada lagi pikiran ke sana.
Yang dia pikirkan ridhonya Allah. Orang kalau sudah mikir ridho Allah begitu. Mau dipuji orang itu bukan urusan bagi mereka. Subhanallah. Besoknya si fulan menghina dia. Dulunya yang baik jadi tidak baik. Alhamdulillah. Ini tanda kok alamat kabul. Udah ada mikir dendam ini marah. Ini ribut. Nggak ada lagi kisah ribut karena yang dipandang ini Allah SWT. Nah jadi kalau hidup kita diuji, kita langsung kembali sangka baik sama Allah, bersihkan hati kita, sangka baik sama Allah. Allah mau ngangkat derajat kita, mau ngangkat kehidupan kita, mau ngangkat kedudukan kita dan keluarga kita. Amin ya Allah. Amin. Itu Allah idza ahabba Allah al-'abd asabahu. Kalau Allah sayang sama hambanya, diberi musibah sama Allah. Supaya hamba yang ditambah melihat Allah, dekat sama Allah. Orang kalau kena musibah hatinya peka. Tahu dia sama hidup langsung. Tahu sama sesuatu yang berharga. Ada orang hidup sampai 70 tahun, 80 tahun. Dia tahu sama kehidupan ini. Sampai melihat dunia ini tidak berharga lagi. Itulah ada seorang guru. Ceritanya si guru ini pengen menyenangkan si ibu. Dia punya ibu. Si ibu ini dimintain doa terus, Bu, doakan saya ini jadi anak yang beruntung. Maksud si anak ini tadi, anak ini seorang alim. Maksudnya supaya jadi orang kaya. Kaya si ibu bilang, mudah-mudahan saya pengen ibu di keliling dunia. Mau saya kaya, mau ngajak ibu di keliling dunia kayak si ibu. Dia bilang, nak, buat apa, nak? Ibu ini tak senang keliling-keliling, jalan-jalan umroh, pergi haji, kemana-mana jalan-jalan. Capek jalan-jalan, dia bilang, sudah tumbuh kita melihat dunianya ada apa. Sudahlah kalau saya kaya, Bu, saya mau ajak ibu, mau beli ibu rumah yang besar. Rumah besar. Ya Allah, rumah yang sekarang tidak urus. Capek ngurus rumah besar-besar, tidak sanggup. Ini dunia sebentar juga, nak. Kita mau rumah besar-besar, bingung juga ngurusnya rumah-rumah besar-besar. Mama nggak ada mikir ke sana. Yang saya minta, saya berharap satu. Ini orang yang di dalam kubur ini, tidak ada yang menyesal karena dia tidak punya emas banyak, tidak ada. Tidak ada yang menyesal gara-gara tidak punya tanah banyak. Yang di dalam kubur sekarang, tidak ada. Malah banyak yang menyesal, kenapa aku punya uang banyak dulu. Kenapa aku punya harta banyak. Hitungnya lama, hitungannya. Yang di dalam kubur ini, tidak ada yang menyesal gara-gara dia tidak keliling dunia. Tidak. Tapi mereka menyesal ketika tidak mendapatkan anak yang soleh. Banyak yang menyesal di dalam kubur, tidak ada yang doakan dia. Jadi si ibu ini bilang, nak, aku berharap kalau aku meninggal dunia, engkaulah yang mendoakan aku, nak, ya. Kau bacakan aku setiap hari surat Yasin, bacakan aku Al-Quran setiap hari, nak. Itu yang aku mau, nak. Bukan rumah mewah. Karena tidak ada yang menyesal, tidak ada artinya lagi itu sudah. Yang Allah lihat amal yang soleh. Aku berharap kau jadi anak yang soleh. Anaknya di soleh. Alhamdulillah. Jadi kita ini menjadi mulia, berharga hidup kita kalau kita mendapatkan amalun soleh, mendapatkan anak yang soleh, mendapatkan orang tua yang beruntung. Jadi kalau Allah sudah memuliakan hambanya itu, diberikan itu. Bukan dengan punya jam mahal, kita mulia. Punya mobil mewah, kita mulia. Nah, Allah hina melihat kita. Tapi pas kita punya amalun soleh, punya anak yang soleh, punya keturunan yang soleh, punya orang tua yang soleh, wah beruntung benar sudah. Inilah dunia, inilah mustika kehidupan. Namanya kita dapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau sudah dapat itu,
Nah, kita niatkan hari ini hataman ini Allah jadikan kita anak-anak yang soleh. Anak kita juga Allah jadikan anak yang soleh. Allah SWT muliakan keluarga kita. Orang tua kita Allah jadikan orang tua yang soleh. Saudara kita Allah jadikan saudara yang soleh. Allah jadikan, berikan pikiran yang sehat kepada anak, istri, keluarga kita, orang tua kita, dan diri kita semuanya. Umur yang penuh barokah, pikiran yang bisa nyambung dengan kebesaran Allah, melihat hidup inilah bahwa tidak ada yang akan dia cari di dalam kehidupan ini kecuali mencari ridhonya Allah. Dan dengan dia dapat mendapatkan ridho orang di sekitarnya, anak, istri, orang tuanya, dia akan dapatkan ridhonya Allah. Ya Allah, ridhoilah kami ya Allah. Ridhoilah kami ya Allah, dan anak, istri, keluarga kami, saudara kami, mantu kami, orang tua kami ya Allah. Pelihara kami, jangan kau lepaskan kami ya Allah. Pelihara dan bentengi keluarga kami dengan syafaat Nabi besar Muhammad. Berikanlah kami umur yang barakah, panjangkanlah umur kami dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami kekuatan ya Allah menjalani hidup yang sementara yang penuh fitnah ini. Jaga kami dari fitnah dunia dan fitnah zaman ya Allah. Dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, selamatkan kami ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkanlah kami semuanya ya Allah. Angkat derajat kami, jangan permalukan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang barakah, ilmu yang barakah, umur yang barakah, keturunan yang barakah, harta yang barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah.